instalasi sebuah sound system ini masih banyak sekali yang salah kaprah dalam pemasangan sebuah instalasi sound system karena terlalu banyak aksesoris yang ada di Indonesia ini, mau crossover, equalizer, BBE, limiter, dan itu bikin pusing terutama bagi para pemula dan juga sound terasan. Jadi hari ini akan saya bahas satu persatu cara yang baik dan benar pengaplikasian sebuah sound system agar urutannya ini nyambung dan tidak buang-buang duit. Harus beli ini, harus beli itu, tapi tidak tahu fungsinya. Jadi yang utama pertama kali kita perhatikan adalah yang namanya mixer. Nah, salah satu contoh kalau kita mau belajar merakit sound system yang pertama kali punya adalah mixer. Ya bebas mau mixer kelas wow, kelas super, terserah. Nah di mixer ini jika kalian sudah punya mixer mau 1 channel, 2 channel, 30 channel tidak ada masalah. Yang cuman perbedaannya nanti kalau kita membeli yang agak murah ya perbedaannya hasilnya saja mungkin berbeda, hasil output dari suaranya si mixer ini. Kenapa? Karena mixer ini fungsinya itu hanya menggabungkan beberapa instrumen ataupun alat yang kita satukan di sebuah mixer dan nanti hasilnya itu keluar satu item sudah ngumpul. Contohnya bisa gitar, drum, organ, HP, laptop dan sebagainya. Nah setelah tahu bahwa fungsi mixer ini adalah menggabungkan beberapa komponen atau instrumen sumber suara menjadi satu, nanti timbulnya satu kesatuan main out nih. Jadi yang namanya main out pun di sini ada yang namanya jack XLR atau jack Canon orang bilangnya. Nah ada juga yang model TOA. Jadi ada jack TOA, ada jack XLR dan ini fungsinya beda-beda. Karena kenapa dia ada yang kaki 3 dan ada juga yang kaki 2. Kalau yang model kaki 3 ini XLR seperti ini ada yang namanya ini konektornya. Ini kakinya juga 3. Jadi jika kalian tuh pengen bener instalasinya ya ketiga-tiganya harus dipakai. Kenapa? Karena yang namanya nomornya ini ada nomornya nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bahwa nomor 1 adalah grounding. Groundingnya itu badan dari si colokan ini dan juga badan dari si mixer ini ataupun ground. Nah kemudian yang nomor 2 adalah sinyal plus, kemudian yang nomor 3 adalah sinyal main. Bahkan ada beberapa operator ataupun teknisi yang menggabungkan antara 1 dengan 3 ini digandeng menjadi ground. Bunyi bang, bunyi, cuman ya itu instalasi yang salah. Kenapa? Karena nanti judulnya akan ribet jika kita satukan ke crossover, equalizer, dan power, apalagi power pabrikan yang sudah mengadopsi input bualan. Jadi perhatikan benar-benar untuk jack ini 1, 2, 3 harus terpisah. Nah, jadi nanti fungsinya itu beda loh. Jadi antara grounding dengan sinyal plus kalau kita pegang itu ada sinyalnya itu. Grounding dengan pin nomor 3 kita pegang ada sinyalnya. Jadi jika kita tuh memakai 3 pin ini, suara sound system kita itu akan buka biar semakin lebar, semakin banter. Berbeda dengan yang 1, 3 ini kita gandeng hidup, tapi cuman dia mengandalkan sinyal plus saja. Nah seperti itu. Kemudian untuk jack yang TOA, yang model colok masuk yang model TOA itu dia ada yang 3 pin, ada yang 2 pin. Kalau yang 2 pin ya judulnya dia akan mengambil sinyal nomor 2 dan nomor 3. Nah, tapi kalau kalian menggunakan yang stereo ya sama seperti XLR seperti ini. Jadi fungsinya itu pastikan main outnya itu kalian paham dulu. Harus gunakan 3 kabel. Jeglek seperti ini. Nah, di sini ini kan kita mengandalkan 2 biasanya karena stereo LR. Jadi kalau masalah untuk bassnya nanti ngambil di AUX 1, AUX 2 itu termasuk ilmu-ilmu goib yang ya mungkin perlu banyak eksperimen dan itu beda-beda kalian pusing.
fokus saja di main out 2 biji ini LR. Nah, setelah ketemu outnya 2 seperti ini, maka suara yang banyak tadi, ada organ macam-macam, ada HP, laptop, gendang, gitar, ini masuk menjadi satu di sini. Nah, itu namanya mixer. Jadi setelah mixernya selesai, kita tinggalkan. Nah, selanjutnya kalian mau mengarah ke rakitan mana? Apa rumahan, apa terasan, apa sound system konser. Jadi kita bahas satu persatu untuk sound system rumahan misalnya. Karena kita ini punya mixer dan kita punya beberapa power. Ya, untuk hemat saya agar tidak rumit kalian dalam mengaplikasikannya, gunakan saja yang namanya crossover, ya bebas mau merek DBX, mau Aslay, mau Bitapun, saya tidak iklan, ya terserah, bebas. Dan di situ ya semuanya ada menunya, mau menu bass, middle, high. Nah, di sini kan juga ada ini colokannya, input A, input B. Nah, di sini pun ada keterangannya ini. Untuk jalur inputnya itu 1, 2, 3, yaitu grounding, sinyal min, sinyal plus. Jangan sampai tidak terpasang kabel ketiganya. Ya, salah satunya ya tinggal kita colok begini saja. Ini ke input channel 1. Jelek. Ini input channel 2. Jelek. Ya sudah. Nah, nanti dari ketiga channel ini outputnya. Ya tinggal kita pasang saja, bagian sub pasang jegrek, bagian middle-nya pasang jegrek, bagian high-nya pasang jegrek. Nah, nanti setelah ketemu 3 pin kiri kanan, ya langsung kita masukkan ke power saja. Power, misalnya power kalian pabrikan yang seperti ini, ataupun ini kan ombro ya, anggap saja pabrikan. Pabrikan itu nanti outputnya itu juga sama seperti ini. SLR seperti ini ada, Canon ada, tapi ya 3 pin itu yang biasanya sudah mengadopsi input balan. Itu saya jamin instalasi kalian itu benar, tidak akan kacau, dan itu pasti bunyinya enak. Itu untuk versi rumahan ataupun terasan. Mixer, equalizer, power selesai. Kemudian kita setelah menyasar terasan dan juga rumahan ataupun kecil, nah, kita mengadopsi lagi yang namanya organ tunggal mini. Nah, kalau organ tunggal mini untuk memaksimalkan dari out mixernya ini dibutuhkan tambahan alat selain crossover, biasanya menggunakan equalizer seperti ini. Terserah mau yang 16 channel, 22 channel, atau bahkan yang kalau ada yang 100 channel itu cuman tinggal putar-putar saja. Nah, di belakang dari crossover ini mirip-mirip seperti ini, yaitu dia ada in dan juga out. Cuman perbedaannya kalau equalizer seperti ini, innya 1, outnya juga 1. Karena kenapa? Karena dia hanya memotong frekuensi yang perlu kita potong. Jadi intinya bukan memisahkan mid, high, low, tidak. Dia memotong sesuai keinginan kita. Jadi intinya ini istilahnya itu sama seperti ini crossover, cuman dia pasif. Kalau yang ini kan aktif campur putar-putar, ya sama, ini geser-geser gitu saja. Jadi kalau untuk sound system ini dari mixer dimasukkan dulu, ini main outnya tadi yang 2 ini masuk ke input dari equalizer. Nah, outputnya kan 2, ada output kiri, output kanan, ya dimasukkan ke sini tadi, jebret. Nah, jadi fungsinya di sini itu untuk memotong frekuensi ketika ada tidak sinkron setelah terjadi di speakernya. Jadi anggap saja yang ini seperti ini digabungkan ke sini, terus ini sudah ada power low, power mid, power high, dan sudah ada 3 power susun ke speaker semuanya. Nah, ternyata mic-nya ini mencuit ataupun ngangeng-ngangeng. Nah, itu bisa kita potong, kita cari frekuensi mana yang kita inginkan dari si equalizer ini. Bisa motong frekuensi tinggi mulai 1K sampai 16K, ini biasanya yang bermasalah, atau 1K sampai 3K, 6K, 5K itu bermasalah untuk mencuit. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau runut secara
belajar dan juga memahami itu sangat mudah dalam pengoperasian sebuah instalasi. Nah, itu untuk sound system ini. Berbeda lagi untuk sound system besar ataupun yang sudah mengarah ke lebih clarity lagi, lebih heboh lagi, biasanya menggunakan banyak komponen. Bisa equalizer harus pakai, crossover harus pakai, nanti limiter harus pakai, BBE harus pakai, dan banyak sekali untuk menghindari yang namanya mencuit, noise, dengung, apa semuanya. Nah, makanya sekarang sudah diciptakan suatu alat yang namanya DLMS ataupun manajemen, yang di situ bentuknya itu seperti ini DLMS nih, ya anggap saja seperti ini, teman dia itu komplit, dia digital, menggunakan tombol-tombol dan menu-menu, dan di dalam ini itu sudah banyak, ada crossovernya, ada equalizernya, ada limiternya, ada BBE-nya, ada bengek yang harus kita operasionalkan, dan itu sangat rumit. Kalau kalian itu masih pemula ataupun ya sound terasan, ya tidak usah beli yang muluk-muluk seperti itu, bikin pusing, karena itu bukan waktunya kalian tuh menggunakan manajemen ataupun di LMS jika peralatan kalian tuh cuman ya 3 power mixer 1, pusing nanti, karena ya dulunya kalau di LMS kan fungsinya untuk banyak, untuk monitor panggung, untuk set wheel, untuk FOH, untuk ya bermacam-macam, jadi tidak peruntukannya. Jadi seperti itu. Jadi penggabungan instalasi sound system kalau kita tahu dan jelas itu sangat enak, dan hasilnya juga sesuai yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jika ada unek-unek atau pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Kita akan bahas tentang dunia sound system ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.